Hai, selamat datang di Lintas Sarta Tech in 5. Saya Reski Rukmantio, Vice President Cloud Service Lintas Sarta, bersama Mas Adityo Prabowo, Cloud Product Manager dari Lintas Sarta. Ya, kita melanjutkan dari sesi terlebih yang dahulu. Kita mencoba menjelaskan bagaimana layanan Container as a Service bisa membantu sebuah website untuk bisa lebih resilient, lebih kuat, dan lebih tangguh dalam meminimalisir downtime. Oke, Mas Adit, gimana sih gambarannya gimana tadi Container as a Service itu bisa membantu kita dalam minimalisir downtime? Oke, sebelum kita ngomong terkait Container as a Service, kayaknya kita ngobrolin dulu tentang deployment aplikasi di dalam bentuk VM ya Mas ya? Oke. Coba. Ini contoh arsitektur sederhana ya untuk web service misalnya ya. Di sini bisa kita lihat ada namanya load balancer yang di atas ini. Load balancer ini akan membagi traffic ke 3 service berbeda. Di sini contohnya kita punya web service untuk web page, kemudian ada service 1 ya, katakanlah untuk middleware. Kemudian ada service ketiga yaitu database. Nah, kalau kita pakai deployment di model VM, ketika salah satu service down, misalnya nih tiba-tiba trafficnya melonjak gitu ya. Kemudian service 1 ini down, kita butuh waktu untuk melakukan restart VM. Ini cara yang ini ya standar yang kita lakukan sehari-hari ya, baik bare metal ataupun yang menggunakan virtual machine. Betul sekali. Nah, ketika restart ini akan ada waktu nih karena kita merestart sebuah mesin, dia harus boot up dulu dan segala macam. Belum lagi ketika boot up kita harus ngecek servisnya sudah jalan atau belum, dan ini akan take time. Itu case yang pertama. Case yang kedua, misalnya nih ternyata tiba-tiba trafficnya melonjak dan di website ini katakanlah sudah 70% nih hit untuk CPU utilization-nya. Nah, kita perlu nih, kayaknya ini kita perlu buat menambahkan web service baru di sini. Kenapa? Supaya nanti web service yang ini tidak down. Nah, untuk melakukan hal seperti itu, kalau kita di VM ya atau di bare metal, kita harus create VM baru. Berarti melakukan instalasi operating system, kemudian aplikasi, kemudian ya runtime-runtime yang dibutuhkan ya. Betul. Nah, di sini yang jadi case adalah ketika kita menambahkan VM baru, kita harus mendaftarkan VM tersebut ke dalam LB sehingga nanti trafficnya bisa seperti ini. Nah, untuk melakukan hal seperti ini, pertama ya bisa sih manual gitu kan, kita deploy baru seperti kata Mas Reski tadi. Atau opsi yang kedua sebenarnya kita bisa pakai script. Namun untuk level VM scriptnya ini ya bisa dibilang agak kompleks lah ya. Jadi ini juga akan take time lagi. Gitu. Nah, sekarang gimana nih kalau versinya Container as a Service? Kita gambar dulu ya. Kalau di container itu seperti apa sih kira-kira? Saya kasih garis di sini. Nah, gambarnya hampir mirip. Saya kurangin satu karena ya anggap aja ntar ada 2 service ini gitu ya. Nah, kalau di container service-nya itu tidak di-deploy ke masing-masing VM lagi. Jadi ada namanya services lah ya kita sebutnya. Nah, di sini ada 2 services. Yang satu adalah web dan yang kedua adalah app yang mungkin fungsi sebagai middleware tadi ya kita asumsikan ya. Nah, ketika kita mendeploy dalam bentuk container, di dalam service web ini sebenarnya kita mendeploy namanya pod. Dan di sini juga kita mendeploy pod lagi. Pod 2. Nah, apa yang terjadi ketika case-case tadi muncul? Contoh case pertama, tiba-tiba di service app itu podnya down. Ada fitur di container yang namanya auto recovery, di mana kita nggak perlu nih nge-restart manual lagi atau pakai script lagi. Dia sudah otomatis tahu bahwa ketika service 2 atau app ini nggak punya pod atau podnya down, dia akan otomatis membuat pod baru di sini. Kita sebut saja namanya pod 3. Dia otomatis ya berarti ya? Betul, dia otomatis up, kemudian ketika pod 3-nya ini up, dia akan otomatis terregister di LB. Kenapa? Karena load balancer ini adalah service 2-nya, bukan pod yang di dalamnya. Bukan pod yang dalamnya. Betul. Nah, gimana kalau case yang satunya gitu kan, tiba-tiba trafficnya tinggi nih di pod sini. Dan kita putuskan tadi kan sudah di 70% CPU-nya, prosesor sudah di 70%, kita harus deploy service baru lah ya di sisi web ini ya, kita bikin pod baru. Nah, si container ini dia punya fitur namanya auto scaler. Jadi ketika nanti katakanlah pod 1 ini sudah hit batas tertentu ya, misalnya 70%, dia akan otomatis membuat pod baru, sebutlah namanya pod 4. Ini fiturnya namanya tadi ya, horizontal pod auto scaler tadi ya? Pod auto scaler. Nah, ketika pod 4 ini up, nah kita nggak perlu nih repot-repot lagi ngecek, ini konfigurasinya sudah sama atau belum, gitu kan? Apakah sudah terdaftar di LB atau belum? Kenapa? Karena kembali lagi, konsepnya adalah yang dilihat oleh LB adalah servisnya, bukan podnya. Jadi ketika nanti podnya ini nambah baru, ya sudah, dia akan otomatis ya LB ini akan mendistribusikan ke dalam service ke dalam pod-pod yang di dalam service tersebut. Jadi ini bedanya ya. Jadi si LB di container service bisa mendistribusikan beban atau workload-nya ke masing-masing ya, berdasarkan service-nya. Betul. Dan ini dia akan expand terus-menerus sampai mungkin katakanlah sudah habis nih
ibaratnya worker atau mungkin infrastruktur di bawahnya resource-nya. Jadi kalau bisa kita detailkan lagi ya di sini ada ibaratnya ada mesin lah ya. Mesin server baik virtual machine ataupun Betul, bare metal ya. Betul. Nah, selama ini masih ada space di servernya ya dia akan bisa terus-menerus bikin port lebih banyak sesuai kebutuhan. Dan nanti ketika misalkan traffic-nya sudah turun nih, udah nggak perlu dipakai lagi, ya ini akan otomatis dihapus. Dan ini tidak mengganggu kinerja dari aplikasinya itu sendiri. Oh, oke. Berarti sekarang sistem administrator bisa tidur tenang ya ketika adanya serangan atau contohnya kayak kemarin 12-12 gitu ya. Iya. Si administrator bisa tidur dengan tenang karena bisa mempercayakan servisnya kepada container service ini ya. Betul, itu kelebihannya container service. Oke, that's 5 minutes. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.